Kalau begitu, ya, kalau begitu, kalau sudah jelas. Sekarang supaya kenal, kita bermain game dulu. Ya, supaya sing lagi mager-mager ini podo sedikit bergerak ya. Kita akan main game dulu. Gamenya gini. Hubungannya sama sistem pakar gitu ya. Jadi sistem pakar itu biasanya sangat identik sama konsultasi. Sangat identik sama konsultasi. Konsultasinya itu ke seseorang yang dianggap lebih paham tentang sesuatu hal itu atau kepada seorang pakarnya gitu ya. Nah, proses konsultasi ini bisa dilakukan kepada pakar yang secara formal memang benar-benar belajar di bidang itu. Misalnya seorang profesor, seorang doktor gitu ya secara formal, atau bisa juga pakar itu adalah seseorang yang tidak secara formal menguasai tentang pengetahuan atau bidang yang spesifik itu gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman. Contoh misalnya, kalau misalnya pengen tahu dulu ya, pengen tahu tentang Gunung Merapi, pakarnya siapa dulu? Sopo, ono sing kenal lah. Mbah Marijan. Nah, Mbah Marijan itu tidak sekolah tentang Gunung Merapi. Mbak Marijan itu tidak sekolah tentang apa wedhus gembel gitu ya. Tapi Mbah Marijan sangat tahu karena berdasarkan dengan pengalaman gitu. Jadi jangan menganggap bahwa pakar itu adalah harus seseorang yang punya titel gitu ya, punya gelar, seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Tidak selalu seperti itu. Ya. Nah, game kita akan melakukan role play. Jadi bermain peran, nanti akan ada satu orang sebagai pakarnya, gitu ya, satu orang sebagai seseorang yang mau berkonsultasi. Tetapi sebelum kita role play, kita tebak gambar dulu, yang mau diperankan apa sih? Ya, kita tebak gambar yang mau diperankan apa, baru nanti diperankan oleh dua orang. Ya, siapa yang memerankan dua orangnya? Nanti saya undi. Ya, berdasarkan nomor urutan yang ada di Simaka. Kita akan undi bareng-bareng ya. Oke, yang pertama saya coba ya. Ini saya kasih contoh, nanti untuk yang kedua saya lempar ke teman-teman untuk gak usah wes langsung aja tak pilih salah satu yo, tak pilih salah satu minta tolong untuk diberi contoh apa yo. Wah, ini mau ya contoh contoh hmm. Nah, Mas Alfa, saya sudah DM direct message ke Mas Alfa, coba dicek. Ada nggak? Jangan dibacakan tapi dibaca dalam hati. Sudah, Ada Bu. ya? Ada. Oke, baik. Saya minta Mas Alfa untuk coret-coret menggambarkan. Jadi kan di situ ada dua hal nih. Satu bagian itu nanti yang akan berkonsultasi, satu bagian ini adalah orang yang memberi solusi, gitu ya. Intinya seperti itu ya. Oke, saya ini dulu. Oke, silakan Mas Alfa bisa coret-coret di sini, digambarkan. Teman-teman yang lain silakan ditebak. Jadi ini hubungannya adalah konsultasi ya. Jadi ada dua pihak gitu ya. Contoh misalnya tak kasih contoh misalnya saya gambar ada orang terbaring sakit terus kulitnya bentol-bentol misalnya gitu ya. Terus di sebelahnya ada orang pakai baju putih bawa stetoskop. Nah, berarti jawabnya adalah orang sakit gatel konsultasi ke dokter gitu. Nah, contoh kayak gitu ya.
Nah, jadi ini nanti silakan di chat, kira-kira jawabannya apa. Setelah itu baru kita tunjuk siapa teman-teman yang memperagakan untuk berkonsultasi. Oke, sudah siap Mas Alfa? Sudah, Bu. Oke, silakan digambar. Yang lainnya langsung di chat ya kalau tahu ya. Gambarnya gimana, Bu? Ditebak. Ya terserah, mau gambar gimana. Misal ini contoh ya. Saya sama, nggak bisa gambar gitu ya. Contoh aja ini. Oh, saya screen juga Kak, Bu? Nah, enggak, ini Mas Alfa bisa gambar juga di sini. Pilih bisa, Bu. annotate, diaktifkan annotate. Sudah saya aktifkan kok annotate-nya. Oh ya, sudah, Bu. Ya, oke, silahkan digambar. Aduh, iki rek. Oke, baik di note aja untuk teman-teman yang lagi di kantor, untuk yang lagi kepentingan nggak apa-apa di note aja, tapi mohon untuk tetap memperhatikan ya. Ayo silakan ditebak. Yang lain di unmute aja sambil ngomong nggak apa-apa, sambil di chat nggak apa-apa ya. Ditebak apa itu? Orang pacaran, Bu. Orang pacaran. Ya, sedikit Hampir lagi. mendekati. Bayu itu, Bu. Oh, mosok Bayu. Kuru loh itu. Itu Bu, orang yang mau nangkap maling ya Bu? Salah. Gambar itu Bu. Orang mau menembak cewek, Bu. Oh, kalau enggak itu suara hati istri, Bu. Suara hati istri. Menangis, Piknik. Bu. Ayah Iki mengapa loh, iki loh. Ikatan Oh, cinta. ada warnanya. Ada warnanya ini kuning nih. Biasanya makanan gratis. Ya. Lagi resepsian Bu. Jumatan, Bu. Nah, resepsi. Lek resepsi berarti orang ngapain? Nikahan. Nikah, Bu. Oke, Kawin, Bu. benar. Kalau Yang nikah, pertama. Nikah. Yang kedua, Mas Alfa. Yang kedua. Oh, Pengantin baru menikah ya. Saya tulis di chat, pengantin baru menikah. Apa itu? tahu nih, Bu. Apa ini, Bu? Kampung halaman Bu. Mumpung halaman. Rumah terbang, Bu. Kok iso rumah terbang ya loh? Iki gambar apa yang iki Mas Alfa? Astronot, Bu. Gerobak, Bu. Ini gerobak, Bu. Dapat rumah, Bu. Oh, Pedagang, gerobak. Bu. Tukang Ya. bakso. Gang keliling, Bu. Arko, Bu. Rumah, Arko. Bu. Wis angel wis. Bisa. Oke. Oh, kuli Jawa. Lek orang bawa gerobak Arko berarti artinya ada apa? Tukang Ngapain? bangunan Bu. Bangun Hah, apa? rumah, Bu. Tukang bangunan. Bangunan, Bu. Bangunan. Ada Kuli, tukang bangunan. Kuli. Kuli Jawa Ya Bu. wes, kuli, tukang, terus ono omah berarti Bangun rumah. Beli bangunan. Proyek, Bu. bangun Rumah, Bu. rumah. Ma. Bersama kuli membangun negeri. Ya wes. Sini tak tulis ya, konsultan pembangunan rumah. Oke, jadi ada dua peran ya. Yang pertama adalah Pengantin. pasangan pengantinnya, ya. Kemudian datang ke kontraktor, konsultan mau bangun rumah. Nah, dia akan berkonsultasi di sana, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh permasalahan yang termasuk di sistem pakar, ya. Jadi mungkin kalau sistem pakar selama ini kebanyakan teman-teman dengar itu, waduh Bu, kalau sistem pakar itu berarti pasti orang sakit ke dokter gitu. Nggak selalu seperti itu ya. Bisa macam-macam kasusnya. Oke, jadi ada dua peran. Yang pertama adalah
pengantin yang baru menikah, yang kedua adalah konsultan pembangun rumah. Sekarang kita undi siapakah yang akan memerankannya. Yoga, Bu. Yoga. Ini tak stop dulu. Terus saya share untuk nomor acaknya. Oke, kita pilih 3 orang ya. Deng, 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 deng. Nomor 38 sama 12 pasangannya ya. Nomor 18 adalah konsultan pembangun rumahnya. Kita lihat 38, 12, 18. 38, sopo 38. Saiful Ramadan, adakah Saiful Ramadan pengantin barunya? Saya, Bu. Oke, siap. Nomor 12 Arza. Arza? Ya, ada, Bu. Oke, sip. Nomor 18 Fajar. Halo, Fajar. Fajar ada? AFK, Bu. Apa itu AFK? Fajar Abdul Malik. Kak ono ya? Fajar. Waduh, gak ada. Ya wes kita cari 1 orang lagi. Ada, Bu. Fajar, Bu. Kita cari 1 orang lagi, 1 saja. 23. 23. Johan Agus. Johan, ayo Han. Ayo, Han. Oke, sip. Sopo emang? Ramadan, Saiful Ramadan. Oh, Saiful Ramadan. Ya wes, Saiful Ramadan, Arza sama Johan. Videonya di-on-kan dulu yuk. Maksud aku. Johan di spotlight. Terus sopo maneh Mang? Arza. Yang satu lagi Saiful Ramadan. Pasangannya sopo Mang? Pasangannya sing endi Mang? Saiful Ramadan sama Arza ya. Iya, Bu. Nah, konsultan bangunannya Bapak Insinyur Johan Agus Pradana ya. Loh, kok dalam kurung Muhammad Zainuddin ini sopo jenenge kok loro? Oh, ini perwalian kemarin kayaknya ya. Ya wes gak apa-apa. Oke. Nah, sekarang judulnya adalah berkonsultasi ya. Mas Arza sama Mas Saiful Ramadan pura-puranya mau membangun rumah gitu ya. Terus mau konsultasi sama konsultan pembangunan rumah. Itu. Nah, kira-kira bagaimana? Teman-teman yang lain silahkan diperhatikan. Nanti akan saya tanyakan apa saja faktor yang penting di dalam sebuah konsultasi. Itu nanti yang akan ada di dalam sistem pakar juga. Itu ya, kita lihat. Tetapi bisa jadi konsultasinya ini nanti bisa jadi benar, bisa jadi nggak benar gitu ya. Seringkali ya teman-teman mungkin kurang mengeksplor, tapi kita lihat saja ya bagaimana peran seorang konsultan melayani pasangan pengantin baru ini. Oke, silakan. Tanya dulu, Mas. Ya Pak Johan, saya mau membangun rumah untuk rumah tangga saya. Ini keperluannya rumahnya 12 kali 4. Itu butuh dana berapa ya Pak kira-kira? Untuk dananya pertama kita mendesain untuk desainnya dulu. Kita menghitung untuk biaya bangunannya, materialnya 12 kali berapa? Kali 4. Kali 4. Ya. Ya mungkin sekitar 100 jutaan untuk biaya materialnya beserta para pekerjanya. Oh, itu sudah
sudah cukup ya Mas? Ya, untuk insya Allah cukup. keperluannya. Kira-kira Ya. selesai berapa hari ya Pak? Untuk pembangunannya mungkin 2 bulan kalau tidak 3 bulan. Oh gitu. Mas Saiful ada yang ditanyakan mungkin? Ada keperluan lain? Biasanya kan istrinya agak cerewet nih. Aku loh mau pekarangan belakangnya itu ada kolamnya gitu. Itu saya ingin halamannya itu luasnya itu 8 kali 8 8 dengan ada kolam ikan. Total biayanya berapa itu? Halaman tadi yang diajukan 12 kali 5. Untuk kolam, pembangunan kolam, halaman belakang ya? halaman depan. Halaman depan. Iya. Ya mungkin 15 jutaan lah. Oke, baik. Ya. Pak Johan. Ya, Ibu Saiful. Ya, itu untuk dalam waktu 3 bulan ya Pak tadi. Itu Ya. membutuhkan berapa pekerja ya? Kemungkinan untuk supaya biar cepat kita mengambil 12 pekerja. Oh ya, sekalian juga sama furniturnya, interiornya juga ya tata gitu. Oh ya ya, siap. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Nah, Sudah nih, sudah selesai. Ada lagi. Enak, kliennya gak cerewet ya. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya, ayo tepuk tangan. Tepuk tangannya digital juga nggak apa-apa ya. Bisa apa nggak ngasih tepuk tangan digital? Oke, kita akan coba lihat 3 kali ya. 3 kali untuk perannya, untuk bermain perannya. Setelah itu baru kita masuk, coba kita menganalisa. Teman-teman yang lain coba dianalisa ya. Coba dianalisa supaya nanti bisa mengomentari kira-kira gitu ya. Peran yang pertama nih pengantin baru sama Pak kontraktornya itu jenis apa ya, proses konsultasinya apakah sudah baik, sudah benar, kurang seperti apa, bagusnya apa, kayak gitu ya. Nanti akan kita coba bahas bareng-bareng. Kita akan masuk ke yang kedua. Oke, iki kait mang sing rame Bayu ya. Ayo Bayu, mari ki gambar. Apa yo enak yo? Ya, Bu. Sudah sampai direct message saya. Apa lagi Bu? Loh, apa kehapus ta? Ada dari saya apa enggak? Ada Bu. chat dari saya apa enggak? Kecepatan, Bu. Kecepatan. Lo di chat, dibaca di chat. Di chat. Nah, ojo mbok baca tapi gambaran. Oh ya, Bu. Kok sulit? Mosok sulit. Kok sulit? Ayo silakan coba digambar. Yang lain konsentrasi ya. Bu pakai gaya nggak apa-apa kan Bu, nggak bisa Bu, susah Bu kalau yang ini. Kayak itu gambar. Oh iya wes malah dadi tebak gaya gak tebak gambar ya wes Ya Bu, di aja Bu, di poin ke saya aja Bu. Kayak ya tebak gaya yo. Ya Bu. Gatelan, wong gatelan.
Gatel, Oh, gatel. gatelan. Budi, Gatel. Budi, gatel. 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 Tumor. Belum mandi. Belum mandi. Ayam. Dinginan, 100 ya paling. demam. Merindukan kasih sayang. Pian. Terus bayunya meriang. Monyet. Ya wes gak apa-apa, wong gatelen wes. Bitura, Oke, tak iki bitura, sing bitura. kedua. Anu, Pandan. Bayu sing kedua. Orang gatel terus Tukang parkir. Haus, ngelak. Dukun. Ya salah. Oh, orang pintar, orang pintar. Kumur. ya dukun. Kumur. Kita lek kok praktekno dadi dukun pinter Bayu ya. Ya wes, berarti ada orang gatal-gatal sama ada dukun ya. Jadi perannya ada dua. Nah ini lebih spesifik. Kalau dari saya tadi orang gatal-gatalnya pas malam hari aja ya. Gatalnya pas malam hari saja. Malam harinya gimana ya? Jadi ada yang orang sakit gatal pada malam hari saja, terus mau konsultasi pergi ke dukun nih, gitu ya. Nah, oke. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan kesempatan untuk memerankan Mbah Dukun? Kita coba acak lagi. Dreng. 15 dan 25. Sapa iku? 15 Condro Satrio. Terus nomor 25 Lutfi. Waduh iki Bu Dukun iki berarti. Pripun nih? Sebentar. Condro dan Lutfi. Ayo wes. Condro mau jadi sing gatel apa jadi Mbah Dukune? Yes, pripun manut yang cewek duluan, Bu. Oh iya, Lutfi mau jadi Mbah Dukun apa mau jadi orang sing gatel? Orang yang gatel, Bu. Orang yang gatel, ya wes, Mbah Dukune Condro. Lutfi jadi yang gatel aja, Bu. Gatel. Oke, silakan. Sudah mulai nih, Bu. Sudah, silakan. Permisi, Mbah. Saya di sini mau konsultasi. Saya tuh merasakan gatal-gatal di bagian kaki setiap malam. Kira-kira ini penyakit apa ya, Mbah? Nah, kalau saya sendiri nih mau lihat dulu kakinya mana. Nggak bisa, Mbah. Soalnya ini tersembunyi. Bagaimana harus tahu mbahnya? Harus tahu dulu kakinya seperti apa sakitnya. Itu seperti ada bulatannya gitu, Mbah. Bulatan apa itu? Bulatan. Bulatan, terus kalau digaruk itu keluar darah. Keluar darah. Bukan tekad ya itu ya? Bukan. Oh, bukan. Itu gimana, Apa ya? Mbah? Itu jenis penyakit atau disantet, Mbah? Waduh, saya ini kalau nggak tahu kakinya langsung nggak bisa. Soalnya mau saya lakukan tradisi dulu, diperiksa dulu kakinya. Kalau pengobatan secara medis bisa nggak ya, Mbah ya? Nah itu, kalau semuanya medis kan tetap perlu dilihat kakinya. Parah. Atau begini aja, Mbah, ada syarat lain untuk biar sembuh aja? Seperti mandi kembang atau bagaimana? Ya ini sih, kalau aku sendiri, kalau seumpama kepengen tidak punya penyakit ya, udah berbebas dari penyakit ya. Cuman satu, Apa, Mbah? nyari tumbal. Tumbalnya itu apa? Anaknya atau tetangganya? Ya tumbal kalau bisa itu buat istri saya, istri kelima saya. Waduh. Mbah Dukune modus. Tuh, Selain itu ngeri. nggak ada.
selain itu nggak ada lagi ya Mbah? Selain tumbal jadi istri. Ya susah sih, ini karena penangkalnya nggak ada. Soalnya saya sudah punya calon suami Mbah. Ya kamu kepengen sembuh atau tidak? Ya sebenarnya ya pengen, tapi saya nggak berani Mbah. Takutnya disantet yang sebelah. Oh, kalau sama-sama Mbah ini udah terkebal santet ya. Soalnya saya yang mageri nanti. Kalau bisa sih Mbah ya, caranya yang lain aja. Yang lebih mudah, nggak usah jadi istri gitu. Oh ya, susah. Kalau ini bawakan saya anak kecil perempuan masih belum berumur di bawah 10 tahun. Masih ting-ting ya Mbak. Kalau bisa cantik lah. Mau diangkat jadi anak atau gimana itu Mbah? Ya ini sih, dijadikan tumbal untuk dijadikan supaya kulitnya bisa kembali lagi seperti semula. Oh, biar saya juga tambah cantik ya Mbah ya? Ya enggak juga, maksudnya kakinya aja yang sembuh. Oh, cuma kakinya dong? Iya. Nggak ada yang lebih mudah lagi Mbah? Soalnya kan itu susah kalau buat kaki aja. Ya udah kalau itu sebenarnya ini sih susah juga sebenarnya. Saya harus mikir-mikir dulu, harus bersemedi saya selama 10 tahun kalau seperti itu. Sama juga, yaudah saya ikut itu aja Mbah, pakai anak kecil aja biar cepat. Ya cuman masalahnya bukan satu anak ya, 2 anak masalahnya butuh, atau 3 bisa. Kok banyak sekali ya? 2, 3 itu kan angka yang bisa dijadikan ini pedoman. Pedoman apa kira-kira? 2 itu karena kaki manusia itu kan ada 2. Kalau 3-nya? Nah 3-nya itu ini sih karena kehidupan itu kan ganjil itu kan lebih bagus. Istri 3 nggak apa-apa. Tidak satu? Kenapa tidak satu? Karena satu kan ganjil. Ya 1 ganjil karena masih kurang. Waduh, tepuk tangan semua yo. Wah, Mbah Dukunnya luar biasa. Oke, jadi teman-teman perhatikan bahwa di dalam konsultasi itu tidak selalu keluar kesimpulan, ya, tidak selalu keluar solusi. Tidak selalu seseorang yang konsultasi itu mendapatkan sesuai apa yang diinginkan, gitu. Nah, itu salah satunya nanti yang akan kita bahas juga. Oke, Mbak Lutfi aja deh. Mbak Lutfi, pilih salah satu temennya nanti yang akan kita minta untuk menggambar atau memperagakan lagi. 1 orang. Sebentar, Bu. Siapa ya? Yang Ya, ini yang tebak gambarnya 1 orang. Yang nulis ya, Bu? Iya, yang nulis. Ahmad Arifin, Bu. Ahmad Arifin. Mas Ahmad, Mas Arifin. Ya, Bu. Oke, sip. Tak chat ya. Sudah nyampe chatnya? Mas Ahmad Arifin? Sudah, Bu. Sudah. Mau menggambar apa mau mempraktekkan kayak Bayu tadi? Menggambar saja. Menggambar saja. Oke, silahkan. Oke, yang lain menebak kayak tadi ya.
Ayo Ndi. Dan Bu masih bingung. Masuk ke option kayaknya, terus cari annotate. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Ayo ditebak ya yang lain. Gambar orang ngapain? Cewek. Orang berambut panjang. Hamil. Enggak, bukan orang hamil, bukan. Hidrosefalus, Bu. Ya Allah, astagfirullah. Apa ya no preman terminal gondrong. Waduh. Walah, Orang periksa kandungan, Bu. Oh, dokter. Orang periksa kandungan dari Periksa kandungan ini. periksa gak demek. rumah sakit. Bukan, jauh. Ayo Mas, di gambar lagi. Bidan, Mas bidan. Arifin. Udah Bu ini Bu. Wes ngono tok. Iya Bu. Loh, Imajinasimu loh, Bin. kok ada temen? Sampai Hari ini kemarin. dia menangkap yang perempuan sedang hamil ini, Bu. Wes iki Mas Arifin, Kamu nggak gambarnya bisa mana iki? ditelaah. Apa itu? Bidan. Oh, bidan. Dan. Salah. Hah? Walah, Pin gambarmu nggak bisa Perawat, Bu. ditelaah. Iki ojo-ojo sing mbok waca kudu chat dari saya iki paling. Kok moro-moro. Ruang apa? Ruang persalinan. Kemoterapi. Loh, dihapus. Saya ganti. Praktek AI lah, Bin. Busa, Bin. Perdagangan anak, Bu. Perdagangan anak. Ayo, Mas Arifin, gambar mana apa ora iki? Ayo, Pin. Peraga lah, Pin, peraga. Gambar Phil. Pinter acting dia, Bu. Oh, pinter acting. Ya wes ayo dipraktek ayo. Ayo kameranya di ono. Gambar file fix harus on cam. Keren, coy. Nah, Pin, ayo Pin, dipraktek dong, Pin. Masuk. Masuk ini. Kacamata digaisek lah, Bin. Ayo, Pin. Ayo tak chat lagi yo. Wes ketumpuan banyak iki paling. Tak chat lagi. Sik, supaya gampang gini wes. Ah, gitu wes, biar gampang mempraktekkan. Dari arat peraga.
Gangster, Bu. Gangster. Perampok, Bu. Bentar, Bu. Oh, itu loh, boleh alat peraga. Harusnya lebih gampang lewat menggambar ini. Kok gambarnya kayak ngono mau? Gambar saja, Bu. Gambar. Gambar saja. Ya, Bu. Nggak Ya, susah. gambarnya ya. Kayaknya susah lah mempraktekkan. Orang mau beli. Utang iku. Oh, rentenir. Lagi utang. Pungli. Kita bisa.com. COD. COD. Dikasih inisial gak apa-apa, Mas Arifin. Inisial misalnya IG, FB kayak gitu gak apa-apa. Influencer. Makanan. Wong dodol makanan ah. Jualan makanan. Pedagang. Ini inisial tapi kok seluruh, Pin. Lah iya, iku kudu inisial iku jenenge. Terus gak apa-apa, ayo. Apa kuwi, Mas? Apa iku, Pin? Wong dodolan sate ya? HP makanan. HP makanan. Food vlogger ah. Oh, Bukalapak. oh YouTuber. YouTuber. Food vlogger. Gojek. Digital marketing, Bu. Ya bener. Ah. Ya wes. Makanan, terus ada apa itu? HP. Tadi food vlogger dan sebagainya ya. Sebenarnya sudah ini sih sudah menjurus ke sana. Cuman kok Mas Arifin ini sakjane gambarnya gak usah gambar wonge. Jadi semua orang fokus ke wonge malian gitu ya. Ya, jadi ada mau jualan makanan lewat sosmed. Ya, ada orang mau jualan makanan lewat sosmed. Nah, terus konsultasinya macam-macam. Tadi teman-teman ada yang bilang ke digital marketing ya, bisa juga ke ahli digital marketing, bisa jadi istilahnya macam-macam sih. Ya, istilahnya macam-macam di sini tadi yang saya tuliskan ke Mas Arifin sosmed buzzer. Ya, jadi ada orang mau jualan makanan lewat sosmed, terus konsultasinya kepada orang yang ahli di sosmed buzzer. Seperti itu ya. Oke, Mas Arifin masih mau lagi mempraktekkan? Mau dia, Bu. Konsultasi. Kita praktek ya, Bu. Sini cuma butuh 2 orang ya. Kita coba ini yang terakhir ya teman-teman ya. Kita coba praktekkan 2 orang. Nah, oh nomor 15 tadi sudah ya. Nomor 3 dulu. Nomor 3 siapa ya?
Nomor 3, Ahmad At-Tamimi. Halo, ada Mas Ahmad? Iya Bu, ada Bu. Oke, sip. Kita cari temannya dulu ya. Yang nomor 15 tadi sudah. Nomor 10, Mas Al-Hasman. Ada? Al-Hasman MY Harbelubun. Ada Mas Hasman? Wah, gak ono koyoke. Tidak join. Kita acak lagi. Nomor 16. 16, Deo Artanta. Hadir Bu. Oke, sip. Mas Atamimi sama Mas Deo. Bu ini Bu, apa? Video. Jadi apa? Si Atamimi. Mas Atamimi bisa on ya, oke. Udah. Bisa on video, Mas Atamimi. Bentar Bu. Udah? Ya sudah. Oke, nah kayak gini kan saya bisa tahu wajahnya toh. Oke, silahkan. Siapa yang jadi yang mau jualan? Mas Atamimi ya tadi yang pertama ya. Mas Atamimi yang mau jualan, Mas Deo adalah sosmed buzzer. Oke, silahkan berkonsultasi. Ya. Jadi gini Mas, saya mau jualan patung di online. Jadi gimana caranya? Mana ya? Caranya itu apa jualan apa tadi? Jualan online sepatu. Sepatu ya. Ya. Nanti sepatunya itu di foto, nanti diupload menggunakan sosmed seperti Facebook atau Instagram. Nah, nanti fotonya kamu upload di situ, nanti dikasih harga gitu. Kalau bisa dikasih ada diskonnya biar rame gitu. Terus supaya bisa laku itu gimana Mas? Cara-caranya biar bisa laku. Tips-tips trik jualan online. Harus benar Mas Deo, gak usah terlalu dipikir, ngomong aja. Apa ya? Ya itu Mas, dikasih diskon biar banyak yang tertarik gitu Mas. Ya Mas, makasih Mas atas infonya. Wes, ngono tok. Udah. Sudah. Ya wes, kasih tepuk tangan. Yuk. Mas Deo, minta tolong saya dipilihkan satu orang teman. Alfian Bu. Alfian Jufri. Ya Bu. Oke, Mas Alfian, coba dari yang sudah dipraktekkan teman-teman tadi ya, melakukan konsultasi. Menurut Mas Alfian, apa saja faktor yang penting di dalam sebuah konsultasi? Apa saja yang harus ada di dalam sebuah konsultasi? Kalau menurut saya Bu ya, yang pertama itu pakarnya harus berpengalaman.
terus sama pertanyaannya juga harus jelas. Jadi misalkan pertanyaan tentang apa sosmed tadi apa buzzer ya. Misalkan pertanyaannya mereka pengen usaha sepatu terus ke influencer atau apa orang yang sukses di bidang sosmed, penjualan sosmed, maka pakarnya juga harus jelas, pakarnya harus punya ilmu di bidang itu. Jadi misalkan pakarnya ditanyai masalah gimana cara riset audiensnya, terus dan lain-lain. Misalkan gimana cari konsumennya, terus gimana caranya pengiklanannya, advertise-nya. Oke, tadi disampaikan Mas Jufri kan pertanyaan gitu ya. Iya. Pertanyaan itu yang menanyakan harusnya pakar atau yang berkonsultasi? Yang berkonsultasi, Bu. Jadi yang berkonsultasi. Kan yang berkonsultasi kan yang butuh informasi. Nah, misalkan saya berkonsultasi tentang tentang cara berternak lele, otomatis saya mencari pakar di bidang berternak lele. Dan misalkan saya ingin konsultasi tentang itu cara berternak lele itu, sebelumnya saya harus tahu dulu apa saja penyakit lele dan lain-lain. Terus saya tanyakan ke pakarnya dengan pertanyaan yang lebih expert. Kalau tanya tentang hal yang bahkan seorang awam paham, itu kayaknya eman. Ya kayaknya sayang. Soalnya kita discuss dengan orang yang expert di bidang itu. Oke. Mas Jufri pilih satu orang. Alwi, Bu. Alwi, langsung dipilih konco dhewe kabeh ae. Ayo Alwi, on dalam, Bu. Oh ya, lang ini on video ya. Ya, tadi lo lawang barengan lo arek loro jejer lo. Ya, tadi disampaikan sama Mas Jufri bahwa di dalam sebuah konsultasi, pertanyaan itu datangnya dari orang yang meminta saran, yang berkonsultasi gitu. Nah, Mas Alwi setuju nggak kalau pertanyaan itu harus datang dari orang yang meminta saran? Atau harus dari pakarnya? Nggak setuju, Bu. Nggak setuju? Nggak setuju. Soalnya pakar juga perlu bertanya kepada yang mau konsultasi inginnya apa aja. Soalnya kan yang konsultasi bisa aja awam, nggak tahu apa aja yang diinginkan, apa tujuannya gitu. Nah, berarti pertanyaan datangnya dari siapa? Ya sama-sama tanya juga, Bu. Oh, loh, yang kamu ngomong nggak setuju. Iya, Bu. Tadi berarti harusnya datang dari siapa? Kebalikannya, kalau yang tanya bukan yang berkonsultasi, berarti yang tanya siapa? Pakar juga, Bu. Pakarnya. Sang pakar juga tanya, iya. Oke, ya. Oke. Wes, ono tambahan lagi nggak menurut Mas Alwi? Apa yang harus ada di dalam sebuah proses konsultasi selain pertanyaan dan pakar? Apa ya? Apa ya? Menolak. Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, udah cukup itu aja. Udah cukup, Bu. Oke. Siapa ya? Satu lagi, Mas Alwi pilihan satu lagi. Oh, siapa ya? Saya.
Bayu hilang. Bayu hilang. Malik Sidik, Bu. Malik Sidik. Halo Mas Malik. Bentar, Bu. Mas Maliknya masih dipanggil, Bu. Oh, masih dipanggil. Mas Yoga mau ta? Yoga wes, yoga yo. Yok. Oh, saya, Bu. Awak wae wis. Mewakili. Iya, ayo yoga. Kurang satu tok. Selain pakar sama pertanyaan. Yun, Malik aja, Bu. Ini, Bu. Anaknya udah on ini, Bu. Udah Larikan diri. on. Ndi, Mas Malik. Oh, gak ono lho, wes yoga. Apa, Apalagi Bu? yoga, satu lagi kira-kira apa yang harus ada di dalam sebuah proses konsultasi selain pakar sama pertanyaan ya. Tadi yang pertama Mas Jufri bilang ada 2 ya, pakar sama pertanyaan ya. Ya, Bu. Ya, satu lagi apa kira-kira yang harus ada di dalam sebuah proses konsultasi? Interaksi, Bu. Interaksi. Ya, maksudnya interaksi antara konsultasi dan yang berkonsultan, Bu. Kan kalau nggak ada interaksi, ngomongnya kurang enak, Bu. Wah, Kayak saya sama Bu Rina ini kan termasuk berkonsultasi dengan cara berinteraksi, Bu. Wah, sip. Begitu ya. Ya, Bu. Kalau pakar tadi harus, oh ya tadi harus dibahas juga ya sama Mas Jufri. Pakar tadi harus punya apa? Kalau menurut Mas Yoga, pakar harus punya apa? Supaya bisa terjadi konsultasi. Harus punya apa, Bu ya? Harus punya apa? Ya, interaksi itu aja udah cukup sebetulnya, Bu. Harus punya apa seorang pakar supaya terjadi interaksi yang baik sesuai dengan tujuannya berkonsultasi? Harus punya itu, Bu. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang bisa berinteraksi antara konsultasi dan pakar. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa dihasilkan dari apa? Pakarnya itu harus tahu apa dulu supaya dia 5W, bisa. Bu. 5W plus 1H itu loh, Bu. 5W plus 1H. Ya, bagaimana apanya itu, Bu, konsultasinya, Bu. Ya, itu kan bentuk pertanyaannya ya. Jadi langsung aja ya. Jadi teman-teman, apa saja sih yang harus ada di dalam sebuah konsultasi? Pertama tadi dikatakan ada pakar, yang kedua ada pertanyaan gitu ya. Yang ketiga terjadi interaksi. Sebenarnya hal yang paling penting itu satu adalah pengetahuan atau knowledge. Oh iya, Bu. Ya, Bu, saya mau jawab gitu tadi, Bu. Iya, mek lali yo. Ya. Oke. Ya, jadi sama persis seperti proses konsultasi yang sudah diperankan oleh teman-teman tadi, bahwa ada pakar, pakarnya punya knowledge, dari knowledge itu akhirnya pakarnya itu memberikan pertanyaan, gitu ya. Nah, pertanyaan itu yang harus dijawab oleh si kliennya, gitu ya. Kliennya ini memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan oleh pakarnya. Jadi proses konsultasi terjadinya seperti itu. Nah, proses bertanya tadi itu terjadi interaksi. Sama di dalam sistem pakar, jadi selama 1 semester ke depan, materi kita yang pertama nanti adalah kita membahas knowledge atau pengetahuan, gitu ya. Bagaimana caranya melakukan representasi pengetahuan, kita menggali pengetahuan yang dimiliki oleh pakar, gitu ya. Kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer.
Berdasarkan pengetahuan itu, nanti akhirnya jadilah list pertanyaan. Di dalam sistem pakar namanya adalah user interface. Jadi user interface di dalam sistem pakar bukanlah tampilan, ada tombol kanan kiri, enggak kayak gitu. Ya, user interface di dalam sistem pakar adalah list pertanyaan. Nah, list pertanyaan itu nanti yang akan disampaikan ke dalam kepada kliennya menjawab sehingga terjadilah interaksi. Kemudian nanti ada satu proses lagi yang namanya adalah penalaran. Jadi si pakarnya menalar gitu ya. Oh, tadi jawabannya pertama ini A, terus kedua jawabannya B, ketiga jawabannya C. Berarti kesimpulannya itu ini gitu. Jadi ada proses penalarannya.